Melalui BTS Nesnaya, tim developer secara langsung mengkonfirmasi bahwa ras Faye akan menjadi salah satu aspek penting yang hadir di Nesnaya. Mungkin saking pentingnya, tim developer mengkategorikan presensi dari Faye sebagai salah satu kesiapan dari Sarisa untuk melawan Heavenly Principles. Perihal itu adalah kasus di masa yang akan datang, sementara untuk saat ini kita fokus dulu kepada kenapa presensi dari Faye itu masih ada. Dan saya pikir alasannya mungkin akan berhubungan dengan kematian dari Descender ketiga. Jadi langsung aja kita bahas sekarang. 世界は謎だらけだね。Secara singkat, ras Faye sendiri adalah ras yang diciptakan oleh orang-orang Hyperborea ketika dipimpin oleh Koitar dan Suitervoinen. Besar kemungkinan penciptaan ras Faye adalah bagian dari Secret of Life Project, salah satu program yang ada pada Project Elysium. Fakta bahwa mereka diciptakan oleh orang Hyperborea saja itu sebenarnya sudah memberikan sebuah tanda tanya, terutama apakah ada konsekuensi dari keberadaan mereka. Dalam artian seperti ini, kalau kita membawa kasus ras Faye kepada orang-orang Fontaine misalnya, fakta bahwa ras Faye masih bisa bertahan hingga saat ini adalah sebuah ketidakadilan yang cukup kontras. Orang-orang Fontaine sebelum dosanya diputihkan oleh New Villette, hidup dengan menanggung sebuah dosa, dan mereka dihantui oleh kutukan apabila terkena air lautan primordial. Sementara ras Faye seakan bisa hidup dan membaur tanpa adanya masalah. Ya, setidaknya yang terlihat untuk saat ini. Mungkin ada peluang bahwa ras Faye layaknya ras malaikat, yang mana hanya beberapa dari mereka saja yang berhasil mempertahankan wujud aslinya. Karena faktanya pada finale of the Deep Galleries pun, ketika paku langit dijatuhkan di Hyperborea, ras Faye ada yang luruh menjadi salju. Namun asumsi itu sudah hampir pasti terbantahkan melalui pernyataan Viliana di Luna 6. Dia menyatakan bahwa penyebaran Faye, khususnya jenis Negurochka, cukup masif di Nesnaya. Belum lagi kalau kita menilik pada fakta, ras Faye yang cukup umum itu terdiri dari 6 jenis. Sementara untuk jenis langka setidaknya ada 3 jenis. Fakta ini menunjukkan bahwa Faye memiliki sebuah keleluasaan untuk hidup di Teyvat, sebagai makhluk yang notabene bukan ciptaan dari Heavenly Principles. Ya, cukup aneh memang mereka yang dimodifikasi terkena hukuman, sementara yang diciptakan justru bisa hidup tenang. Satu-satunya halangan yang berlaku bagi ras Faye sendiri adalah mereka memiliki semacam ketergantungan dengan wilayah Nesnaya. Kasusnya kurang lebih mirip seperti orang Natlan dengan ley-line kerajaan malam. Namun, berbeda dengan orang Natlan, ada beberapa kasus dari ras Faye seperti Lumi misalnya, dia bisa beradaptasi dengan baik pada lingkungan yang berbeda. Presensi mereka saja sebenarnya sudah cukup janggal, tetapi kalau kita bawa pada aspek historis, keberadaan ras Faye sudah menjadi soal yang lebih kompleks. Sebagaimana yang teman-teman tahu, Hyperborea menjadi lokasi utama pemberontakan Koitar dan Suitervoinen terhadap bintang fajar atau Heavenly Principles. Ras Faye diciptakan di sana sebagai aspek dari pemberontakan juga. Koitar sebagai inisiator pemberontakan tersebut mendapatkan hukuman. Hukumannya sendiri tidak tunggal kepada dirinya saja, melainkan kepada seluruh ras malaikat juga kena imbasnya. Begitu juga dengan Hyperborea. Setelah Hyperborea tenggelam ke dasar samudra, pecahan Hyperborea lain akhirnya terkena imbas dari upaya pemberontakan tersebut. Sebut saja yang paling jelas adalah Salpinjaknir, kemudian Surumi, dan peradaban bawah Langgan. Ras Faye juga mendapatkan dampak seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Hanya saja mereka tidak bernasib sama seperti ras malaikat. Memang untuk sekarang belum dapat dipastikan apakah mereka memiliki atau menanggung sebuah konsekuensi, mengingat ras Faye adalah term yang cukup muda di Genshin Impact. Dan saya pribadi untuk saat ini merumuskan satu teori bahwa mungkin
Raspe punya sebuah konsekuensi, tetapi berbeda dengan orang-orang Fontaine yang menanggung konsekuensi dalam kurun waktu yang lama, Raspe justru konsekuensinya dibayar di awal. Selain itu, berbeda dengan ras malaikat yang dihancurkan, Raspe membayarnya dengan sebuah jasa besar, sehingga memiliki semacam hak prerogatif untuk hidup di Tifat, yang notabene realm kekuasaan Heavenly Principles. Dan semuanya terhubung pada kematian Descender ketiga. Pada video lalu, memang narasi yang saya kembangkan adalah soal probabilitas identitas dari Descender ketiga. Tapi mari lupakan dulu topik tersebut karena identitas tidak akan berpengaruh banyak dalam kasus kali ini. Saya yakin teman-teman sudah sangat hafal dengan cerita Saralainen yang merupakan seorang pemuda yang mencintai seorang maiden dan berakhir dengan cukup tragis di tangan Lord of Seven Calamities. Ya, akhir dari Saralainen adalah menjadi 7 Vises, kemudian pelakunya adalah Pitcamonen alias Heavenly Principles, dan merupakan narasi yang sama seperti penciptaan 7 Gnosis yang diciptakan melalui jasad dari Descender ketiga. Dari narasi yang ada, tidak ada intrik bahwa Saralainen memerangi HP. Hanya saja dia ditipu oleh seseorang yang mungkin merupakan Raja Fey, yaitu Pakaisuko. Tipu muslihat itu berisikan sebuah permintaan dari dia. Apabila Saralainen ingin menikahi putri Pakaisuko, maka dia harus membukakan gerbang Pohjola. Saralainen tahu bahwa permintaan itu adalah sebuah tipuan, tetapi dia tetap pergi karena takutnya putri Pakaisuko yang justru akan terkena hukumannya. Akhirnya pada tempat yang bernama Pohjola, Saralainen dijadikan 7 bagian oleh Heavenly Principles. Tidak tertulis secara jelas bahwa adanya kesepakatan antara HP dengan Pakaisuko. Hanya saja, kondisi yang hadir pada saat itu, khususnya pada penciptaan Gnosis, menciptakan dugaan adanya kesepakatan tersebut. Kondisi pertama tertuang pada kisah karakter New Villette, bahwa sebelum Gnosis tercipta, HP tidak mampu mempertahankan keabsolutannya atas Tifat. Selain itu, HP dikatakan terluka parah setelah Funerary War, yang artinya perang sudah berakhir pada saat itu. Dan saat itu dia pun menciptakan Gnosis bersama dengan pihak misterius yang disebut sebagai One Who Come After. Saat ini saya pribadi belum berani mengatakan bahwa Pakaisuko adalah identitas dari dia. Saat ini saya hanya berani sampai pada sebuah asumsi penciptaan Gnosis dari Descender ketiga lebih mengedepankan sebuah skema, bukan perang. One Who Come After sendiri kemungkinan bukanlah Descender kedua jika menilik dari narasi yang berkembang. Kondisi kedua, topik yang saya buka pada video ini. Bagaimana jika status Rasve yang selamat dan tanpa menanggung sebuah konsekuensi tercipta akibat skema Pakaisuko yang ternyata membantu HP? Sehingga sebagai hadiah dari tipuannya yang mampu menjebak Saralainen sang Descender ketiga, seluruh Rasve diberikan sebuah pengampunan. Terlebih, kalau kita membaca narasi dari Saralainen sendiri, dia mengatakan kalau dia yang tidak pergi secara sengaja, walaupun sudah tahu itu tipuan, maka yang terkena hukuman justru adalah maiden yang dia kasihi. Sampai ada arsip lanjutan nantinya, saya pribadi akan mempercayai skema ini. Ya, tentu saya berharap akan ada arsip nanti yang bisa mengisi kekosongan narasi tersebut. Semisal, apa motivasi Pakaisuko? Hasil apa yang dia dapatkan setelah menipu Saralainen? Kenapa HP berada di Pohjola? Dan kenapa begitu Saralainen diminta Pakaisuko membuka Pohjola, HP dapat menjadikan sang Descender ketiga menjadi Gnosis? Sebenarnya begini, selain dari sisi Rasve-nya, kalau kita geser sedikit perspektif dan melakukan pendekatan berdasarkan aksi Heavenly Principles, sudut pandang yang dihasilkan cukup unik. Kebengisan HP pada era Funerary War memang sudah tidak dapat ditakar. Banyak peradaban hancur hingga korban berjatuhan. Tapi di sisi lain, beberapa justru mampu mengungsi, bahkan menciptakan peradaban baru. Hyperborea hancur di masa tersebut. Paku Langit menenggelamkan peradabannya sampai bawah samudera. Tetapi faktanya setelah Perang Pembalasan, ada beberapa refugees dari sana yang selamat, bahkan hingga menciptakan kelompok baru yang disebut sebagai Frostmoon Science. Lalu jangan lupakan juga kasus Langgan.
Peradaban yang sempat menyembah bulan dan Zibai itu memang hancur pada era tersebut. Korban yang berjatuhan pun tidak sedikit. Namun, Zibai berhasil mengulur waktu sedikit sehingga mereka yang selamat dapat pergi dari sana sampai tinggal di lembah Chenyu hingga menciptakan peradaban baru di sana. Contoh tersebut bisa kita gunakan untuk menilik sebuah poin, di mana meskipun HP menghancurkan peradaban, tetapi ada pula yang dibiarkan mendirikan peradaban baru. Selain itu, tidak semua peradaban dijatuhkan paku langit sebenarnya. Memang, Vindaknir adalah contoh kasus yang cukup pelik. Ketika paku langit dijatuhkan di sana, tidak ada satupun yang selamat akibat kejadian tersebut. Tapi ada pula peradaban seperti Arkadia yang nampaknya tidak dijatuhi paku langit, padahal berasal dari nenek moyang yang sama. Makanya studi tentang Heavenly Principles ini menurut saya adalah salah satu hal yang cukup membuat pusing ya. Karena kita nggak bisa pakai pola dengan menimbang kasus-kasus yang dia lakukan. Jadi bisa saja Raspe itu bertahan karena dibiarkan aja. Ya walaupun balik lagi, tentu akan tidak adil dengan orang Fontaine yang notabene terkena dosa asal akibat modifikasi kehidupan. Sekarang menurut teman-teman, apakah Raspe dibiarkan hidup oleh HP terlepas dari mereka adalah kehidupan buatan dan menjadi bagian pemberontakan, atau ternyata ada sebuah skema tertentu yang membuat HP pada akhirnya mengampuni dosa ras yang satu ini? Oke, tadi itu uraian singkat tentang Raspe yang mungkin selamat karena adanya kong kali kong antara Pakai Suko dengan Heavenly Principles. Perihal V, terlepas isi video ini nantinya akan benar atau salah, pasti akan memiliki jawaban untuk kedepannya. Karena seperti yang saya katakan di awal, tim developer sudah menyatakan V akan menjadi aspek penting di SNES Naya. Sehingga tinggal tunggu waktu saja, arsip-arsip lain menyusul yang akan datang selambat-lambatnya di SNES Naya nantinya. Jadi kalau ada arsip yang aku terlewat bisa langsung komentarkan saja, selama bukan leaks atau spoiler dipersilahkan. Kemudian terima kasih buat teman-teman membership, terutama para desainer atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Adastra.